alokasikan waktu untuk diri kita sendiri, untuk orang yang berada dalam tanggungan kita, anak, istri, teman, dan lain-lain. Dan jangan lupa waktu untuk Allah. Manfaatkan waktu dengan baik. Di Salalimul Fudola ada beberapa yang disarankan oleh Syekh Nawawi. Ayo diperhatikan dalam sehari-hari. Yang pertama, jangan lupa ibadah. Sisihkan waktu untuk Allah melalui ibadah mahdoh maupun ghairu mahdoh. Sholat itu kan ibadah yang mahdoh, zakat, sedekah, dan lain sebagainya. Alokasikan waktu untuk ini. Paling tidak, kalau kita kan ada sholat itu kan yang 5 waktu. Yang nomor 2, sisihkan waktu untuk membaca Al-Quran, untuk melakukan zikir. Bikin jadwal sendiri, kapan saya ngaji, kapan saya zikir di setiap harinya. Jangan sampai satu hari lewat ndak ngaji beluas, ndak ada zikirnya sama sekali. Ndak ada zikirnya berarti ndak ingat Allah sama sekali hari itu. Kalau di kampus-kampus sering diprovokasi, pokoknya setiap hari harus membaca. Nah, sisipkan di antara yang dibaca setiap hari itu Al-Quran. Ini tips dari Syekh Nawawi. Sisihkan waktu sebentar untuk membaca, sisihkan waktu sebentar untuk berzikir. Yang ketiga, sisihkan waktu untuk mencari ilmu, menambah wawasan. Mungkin dengan membaca, mungkin dengan menghadiri majelis ilmu. Jangan sampai waktu kita habis sia-sia, ndak ada ibadahnya, ndak ada ngajinya, ndak ada zikirnya, ndak ada ilmunya. Nah, berarti kita tidak memanfaatkan waktu dengan baik. Jangan lupa bekerja juga, itu pasti untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan duniawi. Terus juga bersedekah. Jangan lupa, bersedekah itu berarti berbagi kenikmatan, berbagi kelebihan. Setiap orang bisa bersedekah. Pak, saya uangnya tidak banyak, Pak, cukup untuk saya sendiri. Tapi kan kamu punya ilmu, sedekahkan ilmumu. Saya tidak terlalu pinter, Pak, tidak punya ilmu. Ya, paling tidak kamu punya tenaga. Mungkin orang di sekitarmu butuh sedikit-sedikit tenagamu, sedekahkan itu. Wah, saya itu, Pak, kalau tenaga juga lemes, saya itu tidak punya kekuatan yang besar. Oke, senyumlah. Gembirakan tetanggamu, gembirakan orang-orang sekelilingmu dengan kehadiranmu, minimal dengan senyum. Itu juga termasuk sedekah. Paling tidak dengan senyum yang termasuk sedekah itu kan waktu kita terisi oleh hal yang manfaat. Seorang sufi harus sangat eman, sangat sayang dengan waktu. Kalau waktu lewat, tidak ada ibadah di situ, tidak ada ngaji Al-Quran di situ, tidak ada zikir di situ, ilmu tidak tambah, tidak ada pekerjaan yang manfaat untuk diri, keluarga, dan orang lain, tidak ada berbagi, tidak ada sharing, tidak ada sedekah. Berarti waktu kita tidak terkelola dengan baik. Usahakan kita punya jadwal, punya prioritas sendiri dalam penggunaan waktu, yang beberapa hal tadi masuk sebagai isinya. Yang pertama saya cuplek adalah tentang orang yang bertakwa. Saya melihat ada bagian yang menarik ketika Syekh Nawawi membahas ciri-ciri orang yang bertakwa. Ada 5. Ciri yang kelima, katanya Syekh Nawawi,
Orang yang bertakwa itu lebih memilih kematian dibandingkan kehidupan. Istilah mati sebelum hidup atau mati di dalam hidup dan seterusnya ini kan sering kita dengar dalam ajaran-ajaran para sufi. Kalau menurut Syekh Nawawi, orang yang bertakwa memilih kematian dibandingkan kehidupan, itu maksudnya ada 4. Kematian yang dimaksud itu bukan kok mati yang terus kita dikubur itu, yang jatah umur kita habis. Tapi memilih kematian itu bukan berarti bunuh diri juga. Jangan-jangan teman-teman mengartikannya, wah milih kematian berarti tidak mau kerja, milih kematian berarti bunuh diri, Pak. Enggak. Kematian menurut Syekh Nawawi itu ada 4 kategori. Kematian dalam rangka sebagai cirinya seorang yang bertakwa. Yang ini pakai simbol-simbol warna. Ada mautun ahmar. Mautun ahmar itu kematian merah. Ada mautun abiyat. Mautun abiyat itu kematian yang putih. Ada mautun ahdor. Mautun ahdor itu kematian yang hijau. Ada mautun aswad. Mautun aswad itu kematian yang hitam. Mautun ahmar apa? Mautun ahmar itu pilihlah kematian dengan cara menentang nafsu. Kalau nafsu meminta ke atas, jalanlah ke bawah. Nah, mautun ahmar itu berarti mengalahkan nafsu. Itulah memilih kematian dalam kehidupan yang warnanya merah. Nafsu itu kan yang mendorong manusia ke arah kejelekan. Maka taklukkan nafsumu dengan mautun ahmar, menentangnya. Kalau nafsu minta A, jangan dituruti, beri saja kebalikannya. Nah, yang kedua mautun abiyat. Mautun abiyat artinya apa? Lapar. Orang biasanya milih makan dan kenyang, tapi mautun abiyat pilihlah lapar. Ini termasuk definisi milih kematian dibandingkan kehidupan tadi. Milih lapar itu berarti apa? Lapar itu membuat batin jernih. Kebalikannya kenyang. Kalau kenyang membuat orang terlena, kurang daya untuk melakukan kebaikan. Tapi orang yang lapar, batinnya dan hatinya jernih dan bercahaya. Maka seorang sufi lebih memilih lapar. Yang ketiga, mautun ahdor, maut yang hijau. Kalau ini kesederhanaan, simbolnya pakaian. Jadi tidak bermewahan dalam berpakaian, itu mautun ahdor. Tadi yang mautun abiyat lapar, kalau mautun ahdor ini sederhana. Dan yang terakhir mautun aswad. Mautun aswad itu tidak merasakan penderitaan yang datangnya dari makhluk karena dia hanya ingat Allah saja. Mautun aswad ini berarti apa? Hidup yang diwarnai oleh Allah saja. Dunia sudah tidak penting lagi, segala penderitaan, segala kesulitan yang itu duniawi tidak membuatnya gentar. Orang semacam ini tergolong orang yang bertakwa karena memilih kematian dibandingkan kehidupan. Memilih Allah dibandingkan dunia. Yang dia ingat hanya Allah saja. Segala penderitaan dunia tidak penting lagi. Ini seperti munajatnya Kanjeng Nabi setelah
dikejar-kejar, dilempari batu berdarah-darah di Taif, yang kemudian Nabi bersabda, in lam takun wadiban alayya ya Allah fala ubali, asal engkau tidak marah padaku wahai Allah, aku tidak peduli. Jadi yang diingat hanya Allah saja. Nah, ini bagian ini bisa dilihat di Nasoihul Ibad.